angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami mintakan berkat yang dari El Shaddai. Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang lebih dari cukup. Tuhan yang memberi makan anak-anaknya dengan limpah. Biar turun dalam hidup umat-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan tidak akan melewatkan satu orang pun. Tuhan akan menjagai dan Tuhan yang menjamin hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hari ini kami berdoa, sampaikan pesan-Mu. Buat kami menangkap akan isi hati-Mu. Sampaikan Tuhan. Dari dasar hati-Mu, masuk ke dasar hati kami. Roh Kudus yang memberikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara sekalian, satu minggu lagi, minggu depan ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Saya mau umumkan, hari Sabtu yang akan datang, Ibu Iin Cipto akan melayani kebaktian hari Sabtu sore jam 5. Kemudian minggu pagi nanti ada Pak Yusak dan yang lain akan juga bergabung. Dan belum tahu siapa yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, beliau sampaikan pesan Tuhan. Menarik sekali, ada banyak hal yang ajaib yang terjadi dalam hari-hari ini. Dan ada banyak cerita, ada banyak kesaksian yang luar biasa. Tapi minggu sorenya, kebaktian minggu sore ke depan ini bukan jam 5. Kita ajukan jam 4 sore. Sebab kita akan buat live recording. Nah, saudara semua diundang hadir. Kita akan buat live recording di gereja ini. Dari Final Week. Lagu-lagu yang sudah kita ciptakan, yang kita gubah. Akan dinyanyikan dengan tarian dan sebagainya. So, semua kita diundang hadir. Dan akan langsung direkam. Dan itu merupakan live recording. Ini kali kedua kita buat live recording di gereja ini. Dan saya berdoa semua kita ambil bagian. Nah, bukan jam 5, tapi jam 4 sore. Kemudian hari Seninnya sore kita mulai acara generasi penuntas. Sampai hari ini sudah kurang lebih 5.000 orang yang mendaftar akan bergabung dengan kita. Dan kita sediakan akomodasinya sampai dengan makannya dan sebagainya. Ini anugerah Tuhan buat kita menjamu Indonesia. 5.000 orang dari 33 provinsi akan bergabung. Bahkan dalam beberapa hari mendatang, sekian puluh orang dari berbagai pulau sudah akan hadir di kota ini. Saudara, ini anugerah. Saya berdoa, mari jadi tuan rumah yang terbaik. Layani saudara-saudara kita. Bayangkan kalau mereka datang di kota ini dalam 4 hari dibakar dengan api Tuhan. Mereka kembali ke kota, ke provinsi masing-masing. Maka kita percaya akan ada ledakan rohani yang luar biasa. Dan kegerakan demi kegerakan akan terjadi di bangsa kita. Nah, saudara sekalian, karena itu saya mendorong semua kita ambil bagian, kerjakan yang bisa kita kerjakan. Tapi yang terpenting jangan sampai Anda tidak hadir. Saya tahu itu hari-hari kerja. Kalau kerja, kerjalah dari pagi sampai sore. Kemudian malam bergabung bersama-sama. Karena saya percaya berkatnya, blessingnya besar, luar biasa. Saudara, saya merasa begini ya. Ini tahun di mana kita mengatakan tahun raja-raja. Dan sebenarnya ya, saya berkata iya. Dalam beberapa waktu terakhir ini ada banyak hal yang sebetulnya saya belum bisa cerita. Tapi di depan mata itu begitu real dan sangat nyata. Sebenarnya hari ini, dari tadi pagi saya tidak pulang ke rumah, saudara. Kenapa, Pak? Ngapain mau berkemah di gereja? Bukan, urusannya banyak sekali. Dan tadi baru selesai jam 4:30 sore. Dan kemudian saya harus mandi di gereja dan sebagainya. Tapi saya berkata buat saudara, itu worth it kok, saudara. Sebab ada banyak hal yang sedang terjadi. Itu begitu real. Ini bukan sekedar impian. Nah, saya mau cerita beberapa hal sebelum nanti kita bahas firman Tuhan. Dan sekaligus saya mendorong saudara sampai dengan tadi kemarin sudah 160 orang memberikan uang muka untuk ikut ke Israel.
Yang mau berkata ikut banyak banget, 450 lebih. Tapi kita berkata nggak bisa begitu, harus memberi down payment baru dianggap Anda ikut. Yang ke Israel kemarin 344 totalnya kurang lebih. Ke Korea kemarin 344 kurang lebih. Dan sejauh yang saya alami, ini merupakan trip yang paling ajaib dan paling nyata sekali, saudara. Ajaib sekali. Nah, saya mau cerita sedikit dan saya mengulang sebetulnya apa yang pernah saya ceritakan. Dan saya mau mengatakan ini betul-betul masa percepatan. Maret lalu saya diundang khotbah di sebuah gereja di kota Daejeon. Kira-kira hampir 3 jam dari kota Seoul. Dan kemudian sebelum berangkat, Ibu Nani dapat pesan Tuhan. Dan berkata begini, saya harus bawa uang dalam bentuk rupiah, 100.000 rupiah. Dan bagikan kepada siapa Tuhan perintahkan. Nah ini gawatnya, terus kemudian beberapa Anda ikut-ikutan ke Korea nitip uang 100.000. Nah itu kan ngasih kerjaan saya sebetulnya. Ini bukan menggerutu saudara, cuman ngomel sedikit saya ini. Ini ngasih kerjaan namanya. Dengar ya, kalau diperintah Tuhan, itu akan luar biasa. Tapi saudara mesti bagiin sendiri, jangan terus titip ya, nitip lah. Yang dititipin yang setengah mati saudara. Tapi anyway saya mau cerita. Pada waktu itu saudara berkata gini, bagikan. Dengan kamu bagikan uang ini, kamu punya hak yang sah dan legal. Blessing Tuhan yang turun di bangsa itu akan turun ke bangsa kita. Jadi kemudian saya ini bingung, saya berkata, loh di sana kan uang pakai uang won. Kenapa harus saya berikan dalam bentuk rupiah? Cuman saya ini belajar, dalam segala hal mencoba belajar sampai hari ini, ikutlah Tuhan mau ngomong apa, walaupun tidak masuk akal. Jadi kemudian saya bawa itu uang dan beberapa hamba Tuhan berkata, jangan cuma kamu dong yang diberkati, saya juga ikut. Jadi mereka kasih duit ke saya. Nah, setelah saya tunggu pada malam terakhir, kebaktian terakhir, melayani 150 pendeta, akhirnya saya punya kesempatan untuk membagikan itu. Dan Pak Hengki saya minta menolong saya bagikan itu. Dan saya berkata, setiap kali kalian ingat akan uang ini, tolong doakan bangsa kami. Saudara, saya tidak menduga apa yang kemudian terjadi. Saya berangkat lagi ke Korea di minggu yang lalu ini. Saya lihat Tuhan itu realnya luar biasa. Kami sempat dampingi Pak Wali Kota kita yang baru di kota Incheon. Saya lihat pintu yang terbuka luar biasa. Kami diterima di sana. Hotel kami, makan kami atas biaya pemerintah kota Incheon. Dan kita ditanggung oleh mereka. Kita bisa lihat sangat banyak. Dan ada begitu banyak terobosan. Satu di antaranya besar sekali. Itu akan saya berdoa, itu sungguh-sungguh akan mengubah seluruh bangsa ini dirubah. Dan ajaib sekali, besok saya mesti ke Jakarta. Karena besok itu satu kelompok pengusaha langsung akan datang. Dan Selasa akan sampai di Semarang. Saya bilang, cabutnya luar biasa, saudara. Dan saya melihat ini sebuah titik balik yang ajaib sekali. Nah, saya mau berkata buat saudara, saya kagum dengan Tuhan saya. Ini masa percepatan yang aneh sekali. Nah, Israel ini ternyata tadi sore ketika saya ikuti semua yang meeting yang saya harus ikuti hari ini. Saya bilang, saya tahu di hati saya, ini harus dibuat. Tidak ada kewajiban Anda harus ikut berdoa tanya Tuhan. Kalau Tuhan suruh, ayo sama-sama. Kalau tidak disuruh Tuhan, doakan kami. Karena tetap Anda akan terima berkat yang luar biasa. Ingat, yang maju perang dan yang jaga barang di belakang, upahnya sama kok. Yang penting Tuhan suruh kita. Amen, saudara. Ini hari-hari yang mentakjubkan sekali. Saya belum bisa cerita banyak sebetulnya. Tapi nanti kelak Anda akan tahu. Ini ajaib sekali. Ini dahsyat sekali. Saya berkata, Tuhan, saya hanya bisa geleng-geleng dengan Pak Suki tadi saya bilang gini. Tuhan kok bisa bawa kita kayak begini ya. Ini aneh, tidak masuk akal. Tapi ini betul saudara. Ini masa percepatan. Ini masa raja-raja. Sesuatu yang kuat dan luar biasa sedang Tuhan buat di tengah-tengah kita.
Amen, saudara. Apa Pak oleh-oleh dari Korea? Saya cerita sebuah oleh-oleh buat saudara. Siapa di sini yang tidak suka makan bawang? Coba angkat tangan. Siapa di sini yang suka makan bawang? Angkat tangan. Sebagian besar Anda suka makan bawang. Saya tidak suka. Nah, jadi saya mau cerita kepada Anda oleh-oleh dari Korea. Kalau Anda pergi ke ekotur, biasanya ada guide tournya. Nah, guide-nya ini biasanya akan cerita banyak hal. Dari yang masuk akal, kalau sudah kehabisan bahan, dia akan cerita yang tidak masuk akal. Ini cerita, saudara, cerita. Bukan nyindir, saudara, bukan. Cerita. Guide-nya ngomong begini. Anda tahu cerita dari mana bangsa Korea itu? Kata mereka, inilah kisah bangsa Korea. Ada 2 ekor binatang, harimau dan beruang, yang sangat ingin jadi manusia. Mereka minta ke Tuhan supaya boleh diubah jadi manusia. 2 binatang ini, harimau dan beruang. Lalu Tuhan berkata begini, boleh kalian masuk gua. Dalam sekian bulan ke depan, harus mengerjakan 1 syarat. Kalau kamu tahan, akan jadi manusia. Kalau enggak tahan, keluar aja, tetap jadi binatang. Jadi akhirnya mereka berkata, oke, syaratnya apa? Tuhan berkata, dalam sekian bulan tiap hari, harus makan bawang. Segala macam bawang. Tidak boleh makan yang lain. Jadi mereka makan. Hari ketiga harimau nggak tahan. Karena makannya daging kan, makan bawang nggak tahan. Dia keluar. Daripada jadi manusia kayak begini, dia keluar. Beruang tahan. Makan bawang setiap hari. Kalau mau coba boleh, makanlah terus bawang tiap hari. Akhirnya dia jadi manusia. Jadi seorang putri yang cantik. Dan waktu dia melahirkan anak, itulah orang Korea yang pertama. Nah, dari cerita itu katanya sekarang ibu-ibu di Korea itu kalau punya anak nakal, anaknya sebandel sekali, maka ibunya berkata, kamu harus saya beri makan bawang. Supaya apa? Jadi manusia. Karena saking nakalnya itu, ibunya ngomongnya gini, kamu harus saya beri makan bawang yang banyak. Supaya jadi manusia. Jadi kalau Anda pemakan bawang, Anda sedang dalam proses. Yang tidak makan bawang, sudah jadi. Yosua pasal 10. Gitu oleh-oleh dari Korea. Jadi selamatlah kepada Anda yang suka makan bawang. Coba ngomong sebelahmu, kita sedang proses. Setiap kali Anda makan bawang, ingatlah, Anda sedang proses untuk jadi. Yosua pasal yang ke-10. Hari ini kita mau bicara tentang generasi penuntas. Lihat pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Yosua 10 ayat 7 sampai 14. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal. Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru
di lembah Bet Horon. Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Yosua ini adalah gambaran daripada generasi penuntas. Yaitu orang percaya yang tidak mau separuh-separuh dalam melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Generasi penuntas ini adalah orang yang ingin menuntaskan setiap tugas yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Karena kalau Anda membaca cerita ini, Anda mesti mengerti di zaman itu ada hukum perang. Hukumnya berkata, perang harus berhenti kalau matahari terbenam. Pada waktu itu orang Amori belum dibinasakan seluruhnya. Dan pada waktu itu Yosua melihat bahwa matahari sudah hampir terbenam. Maka dia menghitung dengan musuh yang masih begitu banyak dan belum dihabiskan. Kalau matahari itu mulai turun, maka dia tidak ada pilihan lain kecuali berhenti menggempur mereka. Dan dia hanya bisa menggempur habis orang Amori kalau matahari terus bersinar dan tidak jadi terbenam. Nah, itulah yang terjadi sebenarnya ketika dengan kuasa Tuhan dia perintahkan matahari dan bulan berhenti, tidak bergerak, sampai dia habisi semua lawannya dan sampai tuntas segala sesuatunya. Saudara sekalian, Alkitab mengatakan bahwa belum pernah ada dalam zaman manapun Tuhan mendengarkan doa seseorang sama seperti itu. Dan saya berkata, kalau Anda termasuk bagian dari generasi penuntas, ada sebuah anugerah mujizat yang luar biasa, di mana Tuhan akan mengerjakan begitu rupa untuk saudara dan lewat hidupmu sesuatu yang dahsyat, supaya engkau menuntaskan apa yang harus engkau tuntaskan. Inilah harinya di mana saya berkata bahwa Tuhan sedang membangkitkan generasi seperti ini. Orang-orang yang bisa mengerjakan dengan tuntas apapun yang Tuhan perintahkan. Orang-orang yang berkata, Tuhan, kami mau tuntaskan semuanya. Dan untuk itu, mujizat yang tidak masuk akal, yang belum pernah didengar sekalipun, Tuhan sanggup berikan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana supaya jenis mujizat yang seperti itu kita miliki? Lihat tadi pada ayat yang ke-14. Alkitab berkata, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Alasannya Alkitab berkata, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Segala sesuatu yang merupakan perang Tuhan, itulah yang sebenarnya akan membuat Tuhan memberikan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, pertanyaannya adalah, bagaimana kita ini ikut dalam perangnya Tuhan? Sebenarnya kehidupan kita di dalam Kristus adalah semuanya itu perang Tuhan. Hanya yang membedakan adalah, apakah hati kita mengakui bahwa hidup kita ini sebetulnya hidup karena anugerahnya
dan karena gerakannya dan bukan karena kita. Pengakuan yang jujur dari mulut kita yang berkata, Tuhan, aku mengakui semua daripadamu. Itu membuat engkau sebetulnya terhisap dalam arus perang Tuhan yang sedang terjadi pada hari ini. Tapi sejujurnya, untuk orang bisa mengakui bahwa hidupnya ini total karena dia, itu pun susahnya luar biasa. Berapa banyak sebetulnya orang itu bangga dengan dirinya, bangga dengan pencapaiannya, bangga dengan kemampuannya, bangga dengan kesanggupannya, lalu percaya dengan kekuatan manusianya. Itu susah banget dihilangkan. Untuk orang tahu diri saja, berkata, Tuhan, semua karena engkau, sulitnya luar biasa. Sebenarnya kalau kita adalah orang yang berhikmat, seharusnya lah kita mengerti bahwa memang sebetulnya semuanya karena dia. Coba kita lihat beberapa ayat firman Tuhan. Lihat di Yesaya pasal yang ke-41. Yesaya 41 ayat 18, 19 dan ayat yang ke-20. Alkitab berkata, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Kalau Anda tanya dengan ahli ekologi, ahli tentang alam dan sebagainya, nggak mungkin bukit gundul memancarkan sungai, nggak bisa. Orang berkata bukit gundul menghasilkan ketandusan. Sungai hanya bisa kalau hutan dan bukit tidak digunduli. Kalau bukit digunduli, banjir di mana-mana. Nggak mungkin terjadi. Tapi ini yang terjadi. Alkitab berkata bahwa aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Nggak mungkin juga. Semua orang mengerti mata air itu dari gunung, dari bukit, dari tempat yang tinggi. Bukan dari dataran. Tapi Tuhan berkata, aku akan buat itu. Ini zaman di mana, dengarkan saudara ya, yang orang berkata tidak mungkin, Tuhan berkata, aku akan buat itu. Kalau engkau sungguh anak Tuhan, seharusnya ini jadi bagian dari kehidupan saudara. Teruskan lagi. Alkitab mengatakan yang berikutnya, aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Nggak mungkin juga. Dari tanah kering kok bisa memancarkan air. Ini yang orang berkata tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tuhan berkata, aku akan melakukannya. Teruskan lagi. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun. Ini lebih aneh lagi. Gurun nggak bisa ditanami kecuali kaktus, saudara. Pohon aras ini gede banget. Itu hanya ada di gunung. Zaman itu di Gunung Libanon itu. Tempatnya pohon aras. Kalau gurun ditanami nggak bisa. Tapi Tuhan berkata, aku yang akan melakukannya. Pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara. Nggak mungkin juga ini. Dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Orang berkata, ini impossible. Tidak mungkin akan terjadi seperti ini. Tapi Tuhan berkata, aku yang akan membuat. Lalu kemudian ayat 20, perhatikan. Perhatikan baik-baik. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami. Dan berkata kepada orang-orang yang berkata gini, hei kamu orang-orang yang pinter, dengerin baik-baik. Pertama-tama kamu lihat, kamu tahu, kamu perhatikan, dan kamu pahami. Kalau semua terjadi, kamu lihat, kamu tahu, kamu perhatikan, kamu pahami. Kesimpulan dari semuanya itu apa? Alkitab berkata bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Kalau engkau melihat semuanya terjadi, dia berkata begini, kamu harus menyimpulkan ini tangan Tuhan.
Dan saudara, sebetulnya segala yang Dia berikan kepada kita hari ini, itu tangan Tuhan. Sebab Tuhan pernah berkata begini, jangan sampai engkau berkata, karena kekuatan tangankulah aku memiliki dan mencapai semuanya ini. Tapi Tuhan berkata, sebetulnya karena aku memberikan kepadamu kuasa untuk memperoleh kekayaan. Itu bukan dari kekuatan tanganmu. Nah, untuk kita nyerah dan tahu diri dan berkata, ya Tuhan, ini dari Engkau, susah. Dari mana Pak tahu? Dari pengalaman saya. Saya cerita lagi untuk Anda mengerti. Kalau saudara lihat akan gedung yang kita sedang selesaikan finishing itu, saya berkali-kali mengatakan, kita pernah, Anda semua lihatlah, kita pernah macet 6 bulan. Memang tidak pernah saya cerita kepada jemaat, saudara-saudara doakan ini macet, tidak. Karena Tuhan tidak pernah ngomong sama saya, ngomong ke jemaat kalau macet, tidak. Jadi saya biarkanlah. Pak, mungkin karena kurang perjuangan. Ya, kalau Anda tahu apa yang kita lakukan supaya itu jalan, sudah mengerikanlah. Pada ujungnya, nggak bisa. 6 bulan. Segala macam dicoba. 6 bulan. Betul-betul itu sebetulnya semuanya itu coba. Saya heran loh. Ternyata saya ini, saudara, untuk langsung berkata, nyerah, gak bisa. Jadi manusia itu sebetulnya bebalnya luar biasa. Biasanya sebelum habis tenaganya, susah untuk nyerah. Padahal saya ini sudah diajari Tuhan, sekian tahun bangun holy ini, diajari nyerah. Bangun gedung lebih kecil, gak bisa. Kita bangun ini tuh tidak ada berhentinya loh. Bangun lebih kecil, berhenti 6 bulan. Saudara, hati-hati, jangan sepelekan hal kecil. Satu hari di sebuah titik mentok gak bisa. Saya masih ingat bulan Desember. Dan waktu itu saya berlutut. Dan saya itu bisa keluar di hati itu. Dan ini kalau terus-menerus dalam hidupmu, hebat, saudara. Dan saya berkata gini, Tuhan, hari ini aku mengakui di depan. Kalau bukan Engkau yang tolongin, gak mungkin. Saya berkata gini, kalau Engkau mau tolong Tuhan, sekejap selesai. Tapi kalau Engkau tidak tolong, aku tidak mungkin bisa menyelesaikan. Dan waktu itu kita masih punya tunggaan sekian M kepada kontraktornya. Dan saya berkata begini, kalau orang lain kan gitu, makanya Tuhan, tolongi, gitu kan. Saya enggak. Kalau Anda sampai di titik menyerah, nuntutmu ke Tuhan hilang. Yang keluar cuma begini, kalau Engkau enggak nolongi Tuhan, yang malu bukan Engkau, aku. Kalau aku malu, pasti ada salahku. Dan Engkau biarkan aku malu, pasti punya alasan. Dan aku tidak akan kecewa dengan Engkau. Sebab Engkau tidak mungkin salah. Kalau orang belum nyerah gini, kalau nggak jadi Engkau loh Tuhan yang malu, aku tidak, padahal salah. Anda mencoba memaksa Tuhan bertindak. Sebetulnya kan gitu kan. Kan namamu yang tidak dipermuliakan Tuhan. Namamu yang dihujat. Nggak ada orang menghujat nama Tuhan. Nama Anda dihujat, iya saudara. Yang malu bukan Tuhan. Malu sama siapa dia? Yang malu kita. Tapi kalau orang sudah nyerah, mau kayak apapun, dia berkata, tetap hatiku nyembah Tuhan. Salahnya, kalau ada salahnya, salahku pasti. Tuhan tidak mungkin salah. Saya ngomong begitu saudara. Sudah nyerah, mentok, tiarap. Tuhan diam saja. Lalu kemudian saya ngomong begini, Tuhan, aku punya mobil. Saya dikasih orang mobil Jaguar beberapa tahun lalu.
Saya bilang, aku mau persembahkan aja ini mobil. Apakah engkau berkenan aku persembahkan mobil ini? Dan Tuhan diam saja. Saya nggak berani bergerak. Tiba-tiba Anda tahu, ada jemaat, anak Tuhan, lihat gedung itu, sentuh hatinya sama Tuhan. Kamu buat sesuatu. Apa Tuhan? Dia pulang rumah, masuk garasi, dia punya Jaguar. Kesayangan dia. Tuhan berkata, Jaguarmu berikan ke aku. Kasih ke gereja, dijual untuk mulai bangun sekolah. Saya tawari Jaguar, Tuhan milih Jaguarnya orang lain. Tidak berarti saya kain dia Habil lah saudara. Persembahanku ditolak. Tidak, saudara, tidak. Tenang. Sadis banget kalau begitu saudara. Tapi itu Tuhan. Dia taat. Dia beri jalan. Jalan. Dan saya katakan kepada Anda, sebulan lebih yang lalu, kita sudah lunasi gedung itu. Selesai. Lunas gedung yang pertama. Tidak pakai ngotot. Dengan cara yang ajaib. Yang tidak jelas. Dari mana dan bagaimana. Tiba-tiba ada, dan ada, dan ada. Dan semuanya jalan. Saya tertawa, saya berkata, itu memang Tuhanku seperti itu. Dia nunggu orang ini tahu diri. Tidak mengandalkan apapun dan siapapun. Dan mengakui dengan mulutnya. Semua karena dia. Saya menggambarkan hidup kita ini seperti selembar daun. Yang ditaruh dilemparkan di atas sungai yang mengalir dengan deras. Bayangkan selembar daun ditaruh di sungai yang mengalir, daunnya bergerak. Sebetulnya yang bergerak bukan daunnya, arus sungainya, ya kan? Tapi seringkali ini daun tak tahu diri. Waktu bergerak dia bangga berkata, lihat aku bergerak, katanya. Kamu daun yang lain tergeletak di batu, di lumpur, di tempat itu, di tempat ini, di pasir, di tanah. Engkau tidak bisa bergerak. Lihat, aku daun yang bergerak. Itu daun tak tahu diri, saudara. Karena sebetulnya yang bergerak itu arus sungai yang di bawah, yang bergerak dengan kuat. Maka sama halnya dengan hidup kita. Kalau kita dibawa Tuhan naik, itu bukan karena kita naik. Tuhan sedang naik ke atas. Dan kita nempel pada Tuhan yang sedang bergerak ke atas. Waktu tiba-tiba arus Tuhan begitu deras, begitu kuat. Dan kita berkata, lihat aku maju dengan pesat. Sebetulnya bukan kita yang maju, Tuhan sedang bergerak maju. Bisakah kita jadi orang yang tahu diri seperti itu? Lihat sekarang mundur beberapa pasal. Yesaya pasal yang ke-26. Lihat pada ayat yang ke-12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sekarang kita akan baca sama-sama kalimat berikutnya. 2, 3. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan. Siapa? Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi yang melakukan siapa? Tuhan. Tapi untuk orang sadar itu dan tahu diri, susah memang saudara. Susah. Kita ini dengan cepat bangga. Dengan cepat kita merasa kita hebat, kita mampu, kita bisa. Dari mana? Coba selembar daun yang ngikutin arus. Yang bergerak bukan daunnya. Lepaskan dia dari arus sungai. Taruh di batu, dia tidak bergerak lagi. Bukti yang bergerak bukan daunnya, tapi arus sungai yang bergerak. Kalau tiba-tiba engkau sadar hidupmu mulai naik, jangan berkata, lihat sekarang aku hebat dan naik. Dia berkata, no, aku sedang naik, nak. Dan karena engkau nempel dengan aku, engkau ikut naik bersama dengan aku. Tuhan, kenapa aku terpuruk? Dia berkata, mungkin engkau tidak nempel aku.
Dan bukankah itu yang sering kali terjadi? Sadar atau tidak sadar, kita lepas dari Dia. Kita masih kebaktian, kita masih doa, kita masih baca firman. Hati kita sudah tidak nempel lagi ke Tuhan. Kita nempel kepada hal yang lain. Kita berpaut dan berpalingnya kepada yang lain. Dan itu yang membuat seringkali sulit sekali kita bergerak seperti yang Tuhan mau. Saudara, kalau Anda kenal dengan Tuhan, saudara akan mengerti sebetulnya benar. Semua itu karena Dia. Bukan karena manusia kita. Aneh sekali. Untuk orang ngerti fokus ke ini saja. Sulit. Padahal kalau kita tahu diri nih. Kita ngerti, tahu diri. Nempel ke Tuhan. Bukankah anugerahnya itu luar biasa? Saya mau cerita sebuah pemandangan menarik yang saya lihat. Dan kemudian saya dengar. Kemarin, guru-guru SMA kita rapat kenaikan kelas, saudara. Seumur-umur saya belum pernah ikut rapat kenaikan kelas guru-guru. Belum pernah saya. Saya nggak tahu selama saya sekolah, pernahkah nama saya dirapatkan, juga saya tidak pernah tahu. Pak Hengki cerita dengan saya, dan kemarin saya cukup sibuk, ada pemberkatan nikah dan sebagainya. Selesai saya memberkati pernikahan, saya naik ke lantai 3. Dan sudah kumpul sekian banyak guru-guru kita, dewan guru sudah rapat. Mereka sudah hampir selesai lah membahas itu. Terus saya masuk, saya hanya berkata, jangan terpengaruh kehadiran saya. Saya cuma mau nonton, saya berkata gitu. Saya pengen tahu prosesnya. Betulkah orang berkata, oh ini diceng guru, ini dimusuhi guru, dan sebagainya. Karena murid itu selalu begitu. Kalau nggak pernah bisa, gurunya yang salah. Guru juga sama. Kalau dia nggak bisa, muridnya yang bodoh. Semua benar, saudara. Jadi itu ajaib Indonesia ini. Saya bilang gini, saya mau ketemu dengan Tuhan-Tuhan kecil, saya bilang. Sebab mereka menentukan nasib. Ya toh, waktu penerimaan rapotnya kapan ya? Besok ya. Kalau besok terima rapot, siapa tertawa, siapa menangis, itu keputusannya di ruang sakral, saudara. Ya, nggak boleh ada orang lain masuk. Kalau saya boleh duduk, tidak mempengaruhi. Dan kemudian, ya itu kan saya anggap Tuhan-Tuhan kecil loh. Karena keputusan mereka itu mempengaruhi. Itu anak akan naik kelas atau setahun lagi, ngulang lagi pelajaran yang sama. Jadi saya lihat beberapa anak itu daftarnya ini enggak secara nilai tidak bisa. Terus kemudian nanti tergantung itu guru walinya dan guru-guru lain berpendapat apa itu mempengaruhi. Pak Victor cerita dengan saya. Ada 2 orang anak. Saya nggak mau sebut nama karena saya juga nggak tahu namanya. Dan saya tidak mau mengingat nama. Yang ingat namanya Pak Hengki, tapi jangan kejar dia kalau anakmu membahayakan. Saya berdoa, lupa juga nama-namanya. Kalau ingat itu bahaya, ditangisi seorang ibu bisa runtuh imannya. Nah, saya diceritain Pak Victor ada 2 orang anak. Sama-sama parah. Merahnya itu luar biasa. Generasi penuntas bagian tentara warnanya merah. Kalau Anda termasuk raja-raja, ungu warnanya aman. Ya toh? Ini kalau merah itu, wah ini kok merah semua ini bagian pasukan. Tentara Allah merah. Tapi kalau rapotmu merah itu kobongan sebetulnya. Jadi ini merahnya banyak sekali. Kata Pak Victor begini. Ini ya nilainya ini nilai ini. Gimana? Oh nggak bisa. Semua bilang nggak bisa. Orang parah sekali. Nggak bisa. Nah, sudah kan? Lalu wali kelasnya katanya. Konon wali kelasnya. Saya nggak tahu siapa lah. Ibu wali kelasnya itu berkata gini. Dengan diam dia berkata. Anak ini baik loh.
Terus nangis, saudara. Dia nangis. Wali kelasnya nangis. Nangis, dia berkata, ini anak baik. Tidak pernah bolos. PR dibuat. Tugas dibuat. Tidak pernah bantah. Disuruh apapun nurut. Kelakuannya baik. Dia cerita. Padahal hidup warganya seperti ini. Bapaknya begini, ibunya begini. Tinggalnya di tempat seperti ini. Saudara, saya beritahu ya, ada anak kita ini ya, kalau belajar, itu mesti keluar di pinggir jalan, pakai lampu trotoar itu loh. Karena rumahnya nggak ada listrik. Jadi kalau belajar itu sambil lampu trotoar untuk belajar. Sebagian lagi punya lampu sorot di rumah tidak pernah belajar, saudara. Ya tahu? Nah itu memang masalahnya. Yang nggak punya lampu ke trotoar, yang punya lampu, istilah orang Jawa bilang sokle, tahu sokle? Lampu sorot, nggak pernah belajar. Karena mungkin sekali dibuka bukunya kebakar karena HP-nya itu nggak pernah belajar. Ini wali kelasnya cuma nangis. Anak ini baik. Kalau bisa, tulungilah. Satu omongan itu. Diam semua. Terus tanya, bagaimana? Naik, katanya. Naik. Terus yang kedua, muncul lagi nama lain. Parahnya. Ini bagaimana? Yang sama berkata, PR gak pernah buat, tugas gak pernah buat, bolosan sekolah telat, kalau dimarahi ngamuk melotot di kelas tidur. Tidak perlu pemungutan suara, saudara. Ya, lanjut. Artinya apa, saudara? Lanjut. No mercy. Saya waktu lihat proses itu ya, saudara. Saya senang sih, guru-guru itu mempertimbangkan semua. Hamba-hamba Tuhan kita juga memperjuangkan anak-anaknya supaya baik. Jadi nggak ada tuh anak dibantai, itu nggak ada. Yang ada itu anak membantai dirinya sendirinya. Dengan kelakuannya. Saya kok terus terang jadi ingat Tuhan Yesus, saudara. Anda tahu setan tiap hari nuduh kita. Ini begini. Dan seringkali ketika kita merendah saja. Dan kita tahu diri saja. Yesus berkata, darahku sudah menebus dan membayarnya. Malaikat langsung berkata, lolos. Setannya mengkeret dan merinding. Ya, lawan darahnya. Dan kemudian pergi. Saudara tahu nggak dengan Tuhan itu sama? Kalau Anda itu merendah. Mau tahu diri. Berkata Tuhan, semua karena Engkau, bukan karena aku. Masakan tidak ditulungi? Wali kelas saja nangis. Tertolong kok anaknya. Apalagi Yesus. Yesus bukan menangis. Netesin darah buat kita. Kalau satu anak itu oleh karena sikapnya. Membuat semua berkata, tolong dia. Dengan Tuhan sebetulnya. Sikap hati itu nomor satu. Sikap hati itu nomor satu. Setiap kali Tuhan ketemu dengan orang yang merendah di hadapannya. Merendah itu bukan berarti bungkuk-bungkuk gini jalannya. Itu orang rematik, saudara, namanya. Merendah itu artinya engkau sadar, engkau tahu, engkau ngucap dengan benar. Semua karena Tuhan, bukan karena aku. Mana mungkin tidak datang pertolongan dari Tuhan. Saya waktu lihat pemandangan. Bagaimana guru-guru itu berjuang supaya muridnya bisa naik. Saya tahu satu hal. Yesus kita
berjuang lebih dari mereka. Dia mati buat Anda dan buat saya. Mana mungkin toh kita nggak ditolongin? Mana mungkin kita tidak diperjuangkan? Mana mungkin kita nggak diangkat sama Tuhan? Ini hari-hari yang ajaib. Saya pribadi, saya nikmati banyak hal. Dan saya mau berkata satu hal. Only by grace. Hanya dengan anugerah. Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13. Ayat yang ke-20 dan 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung serta domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Untuk kita bisa melakukan kehendaknya, kita harus diperlengkapi, dan yang memperlengkapi itu Tuhan sendiri. Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Kalau kita bisa berkenan, Tuhan yang kerja dalam kita. Bukan karena kemampuan kita. Oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yohanes 15. Lihat pada ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ingat ya, ranting tidak bisa mengeluarkan buahnya sendiri kalau dia tidak melekat nyatu dengan pokoknya. Kalau nggak percaya nanti di rumah kalau Anda punya pohon apapun yang ada buahnya, potong rantingnya. Apakah itu berbuah? Kecuali itu tongkatnya Harun, saudara. Yang lain nggak bisa. Teruskan. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, perhatikan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Luar biasa ini. Dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, bayangkan Tuhan menggambarkan sangat jelas. Dia pokok anggur dan kita rantingnya. Apa yang harus dibuat? Nempel aja, melekat aja, jangan lepas. Seperti selembar daun. Ditaruh pada sungai dengan arus yang deras. Dia bergerak sangat cepat. Bukan daunnya, tapi arusnya yang bergerak. Kalau engkau sedang naik, ingat karena Tuhan sedang naik. Kita cuma nempel. Bisakah keluar pengakuan seperti itu dengan jujur dan tulus dari hati kita? Dan kita berkata, Tuhan, semua karena Engkau. So, miliki sikap hati seperti ini. Sebab ini penting, saudara. Karena dia yang berhak membenarkan Anda dan saya. Amen, saudara.
Tutup Alkitabmu. Mari berdoa, arahkan hatimu. Arahkan hatimu. Kiara bata syukuru syikiara kata sikim. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan sama, mari berdiri sama-sama, berdiri. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Dan berilah berkat-Mu. Minta sungguh-sungguh keluar dari hati. Berkata Tuhan, jangan lalui aku. Jangan lalui aku. Jangan lalui aku. Sebut nama yang paling mulia itu. Dan biarkan blessing-nya turun dalam kehidupan kita. Saya berdoa sore hari ini Anda ngerti. Ini dasar banget. Ini penting. Ini kuncinya. Sebab kalau Tuhan berkenan, saudara, semua urusan selesai. 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 Saya ini orang yang tahu apa artinya dibenarkan. Orang dibenarkan itu sebetulnya bukan orang yang memang berbuat yang benar. Tapi hakim bisa membenarkan seseorang. Ini peristiwa sudah cukup lama, saya masih kuliah waktu itu. Dan orang tua saya baru belikan saya sepeda motor dan saya belum punya SIM. Tapi saya pakai juga motornya, saking kepinginnya segera naik motor. Dulu saya kuliah naik sepeda, sekolah naik sepeda, SMA, mulai kuliah saya naik angkot, naik Daihatsu. Kira-kira 2 tahun pertama, terus orang tua saya belikan saya sepeda motor. Satu hari saya pergi ke kantor Yayasan Sangakala di Mambonjol di ujung sana. Saya tahu itu kurang lebih belum terlalu siang sebetulnya. Saya naik motor saya naik motornya pelan, saya pakai jaket, saudara. Dan saya sudah mau belok kanan karena itu sedekat itu di sebelah kanan jalan. Ada polisi lalu lintas berdiri di situ, jadi dia ngelihat semua yang terjadi. Jarak saya dengan trotoar di samping kanan saya cuma semeter. Saya kasih lampu sein saya, tanda bahwa saya akan belok ke kanan. Saya nggak pernah mengerti dari belakang saya. Ada orang itu nggak tahulah cara mikirnya. Dia naik motornya aneh. Jadi plat nomornya bukan di bawah lampu, tapi ditaruh di atas lampu. Motor laki gitu. Dia berdiri, saudara. Dia ngebel, wah kayak racing berdiri. Saya hanya tinggal 1 meter dari trotoar. Dia nyelip saya, ngambil dari kanan. Dia pikir dia mau ngagetin saya, saudara. Dan dia nyaris berhasil. Tapi stangnya itu nyenggol siku saya begini. Lumayan sih. Saya kaget, tapi saya karena pelan, saya nggak jatuh. Hanya goyang 3 kali motor saya. Dia jatuh keseret. Yang mengerikan itu plat nomornya ngiris sini. Darah di mana-mana, ini darah semua. Jatuh terus. Polisinya lihat sebetulnya. Didatangin, dia mau marah-marah, polisinya bilang, Anda ngawur. Nah, sebetulnya bisa selesai dan damai di situ. Tapi karena saya tidak punya SIM, tidak bisa selesai begitu saja. Polisinya berkata, maaf ya Dik, karena Dik tidak punya SIM, itu melanggar peraturan. Harus diproses verbal, bawa ke pengadilan. Singkat cerita saya dibawa ke kantor Polantas di Kota Lama, proses verbal, kecelakaan ringan. Terus dapat tanggal maju pengadilan. Saya ini pernah di sidang, saudara, karena kecelakaan ringan itu. Sampai di Pengadilan Negeri Semarang, ternyata beberapa teman-teman saya SMA kuliah di Undip bagian hukum. Hari itu mereka lagi praktek di Pengadilan Negeri. Ketemu saya, kaget mereka. Kamu ngapain di sini? Nah ini ceritanya begini, dia bilang. Terus ini mau sidang. Begitu saya masuk ruangan, rame-rame mereka ikut masuk. Supporter saya, lumayan, saya punya supporter di pengadilan. Nontonnya dewe, ayo dibantu rame-rame, kasih kekuatan mental. Enggak apa-apa, ayo hadapi aja, segala macam.
Waduh sih bilang, gitu antem ini. Mau coba aja berarti wantem. Ngawur orang. Masuk semua. Singkat cerita di sidang, hakimnya tanya semuanya. Jelaskan, saya bilang. Dan saya ditanya, betul gimana kalau saya cerita. Saya berkata, dalam hal itu seperti ini kondisinya. Tapi betul bahwa saya tidak punya SIM. Dan saya berkata pada Pak Hakim, dalam hal itu saya mengaku saya bersalah karena tidak punya SIM. Tapi soal kecelakaannya ini ceritanya. Saya tidak berkata ini orang ini. Ternyata pengakuan saya itu kan sebuah tahu diri gitu. Gitu. Saya tidak membantah kita ini. Dan hakimnya berkata kepada orang yang nabrak dari belakang, kamu salah. Kamu bayar denda kepada negara sekian, bayar baru ambil tuh surat motor. Saya ngomong marah, dia bilang, mahasiswa kelakuan kayak begitu diomeli hakimnya. Terus dia nunjuk kepada saya, kamu bebas, ambil saja, boleh pulang, kamu bebas. Supporter saya teriak, iya. Saya keluar. Sekarang saya mau tanya dengan saudara. Sebetulnya saya salah atau benar? Salah. Bolehkah Anda tanpa SIM mengendarai motor atau mobil? Tidak boleh, ya kan? Tapi hakim berkata, Anda bebas. Saya dibenarkan. Ngerti saudara? Dengan Yesus sama. Semua kita ini berdosa. Waktu orang terima Tuhan dan Anda ditebus oleh darahnya, Yesus hakim di atas segala hakim. Dia berkata, kamu bebas, kamu bebas, kamu bebas, kamu bebas. Surga itu seperti Indonesia. Bukan apa yang Anda tahu, tapi siapa yang Anda kenal. Masuk surga itu tidak menghafal 10 perintah Allah, tapi siapa yang kau kenal. Oh, engkong saya dulu pendeta. Tidak laku nama engkongmu, maaf saudara, dengan segala hormat. Kalau engkau kenal Yesus, dia berkata, konco diri, melebu. Itu surga itu begitu. If you know Jesus, kalau Anda kenal Yesus, itu kunci, the only key. Satu-satunya kunci Anda dapat berkenan Tuhan. Saya berdoa jangan pernah lepaskan imanmu dari Yesus Kristus Tuhan. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Mari belajar merendah di hadapan Tuhan. Anugerahnya akan turun buat kita. Amin. Mari angkat tangan sama-sama sekali lagi. Sebut nama yang mulia itu.